Harti Kurniawan adalah seorang petani kota di Tangerang, Banten. Berbekal ilmu bercocok tanam yang ia pelajari secara otodidak, Harti mulai mengembangkan pertanian hidroponik dan sistem vertigasi. Sistem vertigasi merupakan salah satu metode penanaman dalam pertanian hidroponik di mana larutan nutrisi diberikan melalui sistem irigasi tetes. Berbagai sistem teknologi pertanian dikembangkan untuk memudahkan kerja petani. Seperti yang dilakukan Harti Kurniawan, seorang petani kota yang mengembangkan budidaya tanaman hidroponik dengan sistem vertigasi sejak 1 tahun lalu. Vertigasi merupakan metode penanaman dalam sistem hidroponik di mana larutan nutrisi diberikan melalui sistem irigasi tetes. Cara kerja sistem vertigasi sangat sederhana, di mana keran air atau air yang telah ditampung di dalam bak penampungan dialirkan melalui selang menuju tanaman. Ujung selang yang berada di bawah tanaman kemudian diberi lubang untuk mengatur intensitas air. Menyiram tanaman dengan sistem irigasi tetes menurut Harti sangat menguntungkan karena mampu menghemat air dan tenaga. Di saat proses penyiraman berlangsung, Harti juga bisa mengerjakan kegiatan lainnya di kebun secara bersamaan, seperti pemupukan dan pemanen. Wah, seru sekali ya melihat kebunnya, dan ini berada tidak jauh dari kota Jakarta. Ternyata di kota-kota penyangga ataupun bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, kita bisa loh membuat kebun-kebun seperti ini dengan sistem tadi pertanian yang sudah sangat modern seperti hidroponik. Betul. Terus kemudian juga ada vertigasi dengan sistem irigasi tetes yang tidak harus tanah semuanya, tapi juga kita bisa mix dengan tadi ada beberapa konblok yang nantinya sebetulnya itu tidak membuat kita menjadi kotor saat Betul sekali. memantau kebun kita ataupun tadi melakukan panen. Nah, kita akan berbincang lebih lanjut dengan Ibu Harti Kurniawan tentang bagaimana pengembangan kebun hidroponik dan juga vertigasi yang dikembangkan oleh Ibu Harti. Selamat pagi, Ibu Harti. Pagi. Baik, Bu Harti Pagi, Mas. boleh cerita sedikit dong sebetulnya sistem pertanian seperti apa saja yang dikembangkan di kebun milik Bu Harti yang berada di Tangerang? Di kebun saya sebetulnya kebun hidroponik ya. Ya. Jadi metode hidroponik juga sistemnya itu ada NFT, rakit apung, juga vertigasi ini. Gitu. Oke, tadi fokusnya mungkin hari ini kita mau belajar vertigasi. Banyak mungkin pemirsa juga yang belum terlalu mengenal ya, Mam, apa itu vertigasi. Nah, kalau boleh diceritakan seperti apa sih, Mbak, sebenarnya vertigasi ini? Jadi vertigasi itu ada 2 kata. Jadi fertilizer atau pupuk dan irrigation atau pengairan. Jadi maksudnya adalah metode pemberian pupuk kepada tanaman yang langsung diberikan ke zona akar bersamaan dengan penyiraman tanaman. Jadi pupuknya langsung dialiri langsung di penyiraman tanaman itu, terus dengan parameter yang lebih terkontrol, lebih terkontrol. Jadi sebenarnya tidak asing lagi sih untuk penggiat hidroponik tentang vertigasi ini. Baik. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan sistem konvensional melakukan penyiraman seperti biasa begitu, baik secara manual ataupun otomatis, dengan sistem irigasi tetes ini seberapa signifikan sih penghematannya, Bu Harti? Penghematannya lumayan ya, mungkin sekitar 40-60% ya untuk pemakaian airnya. Lebih hemat. Jadi sangat signifikan ya. Dan ini waktu penyiramannya itu ada waktu-waktu tertentu atau setiap beberapa jam sekali akan dialiri nutrisi dan penyiraman? Disesuaikan dengan kebutuhan sih, Mas. Oke. Jadi misalkan untuk tanaman buah kayak di planter bag itu mungkin butuh hanya 1 atau 2 kali. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang sifatnya hidroponik pakai media inert gitu, dia sehari bisa 5 kali dengan durasi tertentu. Gitu. Oke, ini menentukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian tanaman apa saja sih, Bu, yang memang cocok dengan vertigasi dan yang tidak cocok dengan konsep vertigasi ini? Kalau menurut saya semuanya bisa dilakukan, tapi dengan melihat kondisi-kondisi di lapangan juga. Jadi dengan kebutuhan tanaman, kebutuhan akan pupuknya juga, dan kira-kira rentan atau tidak terhadap
banyak air atau kurang air gitu loh. Kita Hmm. mesti mempelajarinya juga sih. Karakteristiknya berbeda ya tiap tanaman. Baik. Gitu. Pada intinya semua bisa. Jadi nanti treatment yang diberikan kepada tanaman itu berbeda ya. Apalagi ada juga tanaman di usia-usia tertentu yang membutuhkan nutrisinya berbeda juga dengan tanaman yang di usia lain gitu. Oke, dengan sistem seperti ini sangat mudah untuk dikontrol dan tidak memerlukan banyak pegawai ya sebetulnya Bu ya. Karena kita tinggal melakukan pengaturan saja dari metode penyiraman tadi ya, Bu Harti ya. Betul banget. Baik, Bu Harti, mungkin masyarakat kita ingin juga melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh Bu Harti. Apa sih sebetulnya tantangan yang nanti akan mereka hadapi selain tadi ya kita tahu bahwa instalasi menggunakan sistem hidroponik pasti mahal. Terus kemudian apalagi irigasi tetes gitu. Nah, selain dua hal itu apalagi sebetulnya nanti tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat ketika ingin memulai sistem pertanian seperti ini, Bu? Tantangannya sebetulnya lebih ke ini ya, eksternal kayak apa? Kalau hama udah pasti ya. Nah, itu tantangannya. Terus ya tadi agak sebetulnya nggak terlalu mahal juga ya kalau dibandingkan dengan efisiensi tenaga kerja dan penghematan air ya. Menurut saya tidak ada tantangan yang terlalu signifikan sih Mas ya. Jadi, malah mempermudah ya menurut saya. Ya. Jadi memang tadi ada sebetulnya bisa dikonversi praktis, tadi dengan kepraktisan dan juga efisiensi tadi ya, penggunaan air tenaga kerja juga. Oke. Kemudian Bu Harti, kalau kita lihat kan tadi ada beberapa kepraktisan yang juga bisa menjadi manfaat gitu ketika menerapkan vertigasi ini. Kalau dari segi tanamannya sendiri, apakah hasilnya akan lebih baik atau misalnya panennya lebih banyak atau seperti apa? Oke. Saya ambil contoh yang sudah saya tanam kan melon ya, melon hidroponik dengan vertigasi. Nah itu dia lebih karena pemberian nutrisinya terkontrol, ya terkontrol setiap fase pertumbuhannya dan sesuai usia tanamnya. Nah itu otomatis hasilnya pun akan lebih baik dibanding penyiraman konvensional. Itulah salah satunya. Terus perakarannya juga lebih baik ya, karena penyiraman kan nggak langsung banyak ya, sedikit-sedikit, tapi continue gitu, nggak membuat media padat juga. Gitu. Terus lebih bersih tentunya ya, gitu. Dan bisa mengurangi kehilangan unsur hara. Akibat penyiraman langsung. Gitu. Baik, dengan sistem tadi irigasi tetes dan kita lihat sama-sama di tayangan seru sekali ya. Betul. Bisa panen di pekarangan sendiri dan tadi gitu tanpa harus takut kotor-kotor karena di bawahnya pun menggunakan konblok gitu. Nah, Bu Harti ini kan sebetulnya bukan basic pertanian seperti akhirnya beralih menjadi seorang petani kota. Mengapa sih Bu sebetulnya memilih untuk menjadi petani kota saat ini gitu? Karena passion kali ya Mas ya. Karena karena hobi dari kecil, terus lihat papa juga seneng bercocok tanam juga. Nah itu awalnya sih dari situ, terus saya coba tanam di kebetulan saya tinggal di apartemen jadi hanya punya lahan sedikit ya. Nah, hidroponik itu cocok sekali untuk yang mempunyai lahan terbatas. Nah, terus baru saya bikin greenhouse kecil. Nah sampai sekarang itu aja sih. Oke, sampai bikin greenhouse ya Mame, ini sangat luar biasa. Jadi memaksimalkan sebenarnya lahan yang sudah sedikit terbatas nih. Kemudian Mbak melihat respon mungkin masyarakat atau pembeli dengan sistem vertigasi ini seperti apa sih responnya? Cukup baik ya, cukup baik. Kebetulan saya baru untuk vertigasi ini kan untuk dijual belum terlalu banyak ya. Jadi hanya untuk kalangan terbatas saja. Responnya luar biasa banget sih. Mereka puas dengan produknya. Terus untuk taste-nya juga mereka suka. Itu aja. Mudah-mudahan sih lancar ke depannya, akan membuat lebih banyak ya. Sehingga bisa sharing sama yang kepengen coba gitu. Oke, baik. Dan Mbak Harti juga membuka kesempatan ya untuk masyarakat yang ingin
belajar bagaimana mengembangkan teknologi ini di tempat mereka. Ini sifatnya mereka datang langsung ke workshop ataupun ke greenhouse milik Bu Harti atau seperti apa, Bu Harti? Biasanya sih sebelum pandemi ya, sebelum pandemi dulu sih biasanya mereka datang langsung, cuma dengan appointment. Karena saya kan mungkin seminggu hanya 3 kali ke kebun, jadi nggak setiap hari. Oke. Nah, appointment dulu, datang, ya lihat-lihat gitu, ngobrol kayak gitu. Terus kita juga adakan pelatihan-pelatihan untuk pelatihan dasar atau untuk skala komersil juga kita adakan. Nah, sekarang ini pas pandemi kita batasi sih, jadi belum membuka untuk umum banget gitu. Oke, baik. Berarti memang ini jadi suatu manfaat yang baik juga dan bisa diterapkan oleh masyarakat mungkin yang di perkotaan tapi juga ingin menjadi petani kota seperti Bu Harti. Dan terima kasih Bu Harti atas pengalaman dan inspirasinya. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Oke, terima kasih Mas. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang barista tunanetra buka kedai kopi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.